Assalamualaikum, selamat pagi Sasa Lovers. Pagi ini aku akan menunjukkan udang galah yang dikirim oleh Sohib rasa saudara kemarin, dan aku taruh saja di suhu ruang karena ini dikemas di dalam kotak styrofoam yang di dalamnya diberi es batu. Sudah beberapa jam aku tunggu, tidak mencair juga esnya, maka aku diamkan semalaman. Kemudian pagi hari baru bisa aku ambil yang bagian atasnya, sedangkan yang bagian bawahnya masih beku oleh es, dan esnya masih susah diangkat. Wah, jadi akan aku ambil bagian atasnya untuk memberi contoh. Nanti akan aku beri tutorial cara membersihkan udang galah. Ya, besar sekali. Ini udang air tawar. Kalau Sohib bilang sih dia mendapatkannya di Sungai Probolinggo, Lampung. Kalau yang aku baca googling, udang galah ini ada di India dan Indonesia. Berada di air tawar atau air payau, di sungai, rawa, danau. Dan ini udang yang terbesar dibandingkan udang jenis lainnya, udang air tawar ya maksudnya. Namanya udang galah atau kadang disebut sebagai giant tiger prawn. Mirip dengan udang tiger, udang laut kan ada juga yang seperti ini. Tapi ini jenis udang air tawar. Rasanya manis, dagingnya banyak, cangkangnya tipis, tidak seperti cangkang lobster. Kalau lobster itu cangkangnya tebal, keras, dan dagingnya sedikit kalau untuk lobster yang seukuran sama dengan yang aku pegang ini. Ini kadang disebut sebagai monospesies Macrobrachium rosenbergi deman atau giant tiger prawn atau udang galah. Populer disebut sebagai udang galah. Cirinya, dia memiliki kaki panjang yang berwarna biru. Kemudian badannya ada loreng-loreng menyerupai tiger. Dan jika dimasak, biasanya menyertakan bagian kepalanya karena bagian kepalanya ini mengandung steroid yang katanya berkhasiat untuk meningkatkan stamina dan kebugaran. Ini terlihat ya, ada warna orange, ini ada semacam lemak padat. Bagi sebagian orang itu dikonsumsi jika mau, katanya membuat lezat masakan yang berkuah. Tetapi di bagian kepala ini, di bagian bawah tempurung kepala ini ada kotorannya, itu yang harus dibuang. Nah, akan aku tunjukkan cara membersihkannya. Dimulai dari membersihkan sungutnya. Ini gunakan gunting untuk memudahkan membersihkannya. Aku akan menggunakan nampan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar nanti memotong dan mengirisnya mudah. Digunting dulu bagian kumisnya semuanya ya. Lalu jangan lupa bagian yang berujung runcing seperti ini bisa berbahaya, bisa menusuk, maka harus dipotong.
bisa dibuang keseluruhan ya, yang bagian bergerigi ini. Takut melukai ketika kita konsumsi. Kemudian bagian ekornya ini juga berduri, runcing. Ini juga dipotong. Nah, sudah tidak menusuk lagi kan? Kemudian jangan lupa untuk membuang giginya di bagian mulutnya. Ini kalau dibuka ini kan terlihat tuh ada giginya. Kelihatan kan? Ini keras, jadi harus diambil. Bisa menggunakan bantuan gunting karena takut kalau melukai tangan. Nah, giginya gede. Ini baru satu yang aku ambil. Satu lagi. Jadi membayangkan seperti dokter gigi ya, harus tega. Nah, ini keras. Kalau tidak diambil ketika kita makan, bunyi kemelotak dan kadang-kadang melukai mulut. Kemudian kita bisa mengambil kotorannya dari lubang yang tadi sudah diambil giginya. Kotorannya itu berada di dalam kantung yang memiliki selaput tipis. Ya, masukkan gunting ke dalam, kemudian sudah terlihat ini benang selaputnya. Tarik saja kemudian menggunakan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kotorannya. Kadang kotoran ini tuh berisi seperti pasir, banyak. Kalau ini sih tidak terlalu banyak kotorannya ya. Biasanya ada yang isinya itu lebih gendut dari ini. Bisa juga dengan membuka bagian perutnya ini. Kalau kita tidak mau bagian atas kepalanya rusak, tetapi tetap bersih, rongga bagian dalam kepalanya. Bisa digunting atau bisa dibelah menggunakan pisau. Ini akan aku belah dengan pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi kotoran yang berada di bagian kepalanya. Nah, ini terlihat ya bagian yang kantong kotorannya sudah aku ambil, berarti sudah bersih, sudah tidak ada lagi. Kemudian yang bagian kuning ini katanya sih dimakan. Ini lemak telur atau apa, aku kurang tahu, cuma aku pernah mencicip lemak padat ini. Enak sih, tapi tiba-tiba aku pusing. Cuma waktu aku pernah mengupload video tentang cara membuka udang, kemudian aku membuang bagian kuningnya ini. Ada yang memberi saran bahwa kuningnya ini jangan dibuang karena dia enak, lezat. Lalu aku tanya sama teman yang berasal dari Palembang yang suka memasak pindang udang, katanya memang ini dikonsumsi untuk membuat lezat
masakan berkuah. Nah, akan aku coba nanti. Karena memang kantong kotorannya itu terpisah dari kantong dari lemak yang berwarna kuning ini. Jadi ini contoh saja untuk kita tahu bahwa di dalam rongga perut dan bagian kepala udang ini terdapat lemak padat dan juga kantung kotoran. Kemudian kalau aku sih lebih suka untuk membelah bagian perutnya ini untuk membuat udangnya lebih gurih karena bumbu bisa meresap ke daging udang tanpa membelah bagian punggung udang maupun kepala udang, jadi bentuknya tetap cantik. Nah, di bagian punggung udang ini terdapat usus yang bisa kita ambil ususnya dari bagian ekor yang tadi sudah aku lepas bagian runcingnya. Kita tarik dari lubang ini. Nanti akan ada benang usus berwarna hitam. Bisa ditarik atau dengan cara mengambil ususnya dari bagian dalam sini dengan membukanya. Terus nanti merapikannya. Dirapikan kembali. Ini akan aku ambil saja dengan tangan. Nah, seperti ini ususnya. Berupa mirip benang ya. Nah, ini isinya kotoran semua. Dibuang. Kemudian bagian capitnya ini juga dipotong agar tidak melukai karena ini juga tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ada tulang rawannya, sedangkan di dalam kaki-kakinya ini yang berwarna biru ini masih ada dagingnya, jadi kita bisa belah menggunakan gunting untuk mengeluarkan dagingnya. Ini lihat. Nah, bisa kita keluarkan atau biarkan saja di dalam kakinya, nggak masalah. Kalau misalnya kita ingin menyajikan bersama dengan kakinya. Seperti ini. Lalu kaki-kakinya ini boleh dipotong, boleh juga tidak dipotong. Kalau misalnya dipotong jangan dipotong gundul, jadi bentuknya masih tetap bentuk udang ya. Kalau aku lebih suka memotongnya tidak semuanya. Sisakan bagian kaki yang lunak. Karena lucu nanti kalau misalnya ini dipotong semua, nanti bentuknya udangnya gundul. Seperti ini saja. Kemudian ini dicuci bersih, diberi air perasan jeruk nipis, bilas, lalu siap dimasak. Oke ya, selamat mencoba. Bye.